Kita lanjutkan dari minggu lalu, Pak Tarigan bicara tentang pengetahuan dan iman. Dia katakan seringkali yang menghambat kita beriman itu karena kita punya pengetahuan. Benar Bapak Ibu? Semakin hebat kita tahu masalah yang kita hadapi, semakin hebat kita tahu detail penyakit, kesulitan yang kita alami, seringkali sulit bagi kita untuk percaya, beriman kepada Tuhan yang sanggup mengatasi semuanya. Gak usah bilang ya amin, pasti amin Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lihat, coba ke depan semuanya. Saya akan bawa kita melihat. Nah, kalau bicara tentang iman, ini kan kaitannya dengan hati. Sama-sama bilang hati. Bilang hatiku percaya. Nah, kata hati itu kalau kita search dalam Alkitab di Alkitab dalam versi terjemahan baru, maka kata hati itu muncul pertama kali di Kejadian 3 ayat 6 Alkitab bahasa Indonesia. Ya, dikatakan mereka lihat buah itu. Dikatakan buah itu menarik hati karena memberikan pengertian. Nah lihat, pertama kali kata hati muncul dikaitkan dengan pengertian. Sama-sama katakan hati. Sama-sama bilang pengertian. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris dituliskan pleasant to the eyes. Jadi menarik untuk dipandang. Kalau bahasa Indonesia bilang menarik hati karena memberi pengertian. Ya, pelan-pelan kita ngomong supaya kita tahu teknisnya. Kedua, tapi kalau kita search dalam bahasa Inggris, kata heart atau hati heart bahasa Inggris, pertama kali muncul dalam versi King James Version adalah di Kejadian pasal 6 ayat 5. Dikatakan kecenderungan hatinya. Waktu Tuhan melihat bumi ini, dia lihat kecenderungan hati manusia. Artinya apa? The intents of their heart. Ini cerita tentang zaman Nuh. Bagaimana di zaman Nuh itu bicara tentang kejatuhan. Bagaimana manusia sudah meninggalkan Tuhan dan Tuhan menjanjikan air bah. Orang Batak marah ini, air bah gitu ya. Untuk menyucikan, menghanguskan segala kejahatan. Perhatikan baik-baik. Kejadian 6 ayat 5 bicara kaitannya dengan sifat manusia. Hati manusia yang tidak percaya. Yang menjadi jahat dalam konteksnya berdosa dikatakan. Kejadian 3 ayat 6 dikatakan bagaimana Hawa melihat itu dan tertarik. Bicara tentang dosa, jatuh dalam dosa. Makanya kitab Yeremia mengatakan hati manusia itu busuk. Suka menipu. Ya, ternyata memang perkara hati ini tidak gampang Bapak Ibu. Ya, perkara hati nggak gampang. Tapi ingat, dari hatilah harus terpancar kehidupan. Ini masalah juga bagi kita. Ya, kembali kita lihat. Dalam bahasa Inggris pertama kali Kejadian 6 ayat 5 bicara imagination of thoughts of his heart. Jadi kata hati itu melibatkan yang namanya imajinasi. Katakan sama-sama imajinasi. Melibatkan pikiran, bilang pikiran. Nah coba saya tanya, kira-kira apa itu imajinasi ya? Hayalan, menghayal ya, mengimajin. Apa bahasa lebih bagusnya? Ya halu bahasa sekarang Bapak Ibu. Ada yang lain? Membayangkan. Ada yang lain? Ayo yang ahli ini psikologi tanya apa nih? Seandainya kata seandainya misalnya oh alangkah gitu kan. Ya halu lah Bapak Ibu ya. Jadi lihat saya kesimpulan pertama. Pengetahuan dan iman itu lihat saya katakan nih pengetahuan dan iman itu dua-duanya melibatkan yang namanya apa yang dilihat mata. Ya, apa saja yang dilihat oleh mata, makanya ada lagu apa yang tak pernah dilihat mata. Ya, bentar ya. Yang kedua, melihat apa yang dibayangkan dalam pikiran. Yang pertama, melihat dengan apa yang kita lihat, kata lihat ini lebih kepada apa yang kita perhatikan. Ya, hari-hari ini kita melihat lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Dulu zaman saya masih kecil SD itu yang namanya misbar. Bapak Ibu tahu misbar? Tahu nggak misbar sini? Gerimis bubar. Tahu ya. Misbar itu tontonan layar tancap Bapak Ibu. Waduh, samping saya rumah kami itu ada lapangan PT Timah yang gede sekali. Ya, Karya belum lahir lah, masih kehendak dia, belum ada apa-apa dia. Jadi setiap kali ada misbar, gerimis bubar itu rame orang pokoknya. Rumah kami tempat parkir mobil, bayangkan samping rumah kami itu besar sekali lapangannya. Misbar ya. Nah setiap kali gambar misbar karena nggak dapat di depan kadang-kadang di belakang. Bayangkan orang nonton di belakang. Kan terbalik gambarnya Bapak Ibu. Tapi itu memuaskan juga. Ya.
Nah begitu banyak orang menonton berjubel, ya jual kacang kok ke sana ya, kacang rebus segala macam pokoknya, happy. Filmnya dulu film saya ingat tuh Elvi Sukaisi, ya. Oh sudah nggak tahu ya, kayak tua kali saya. Zaman Satria bergitar masih muda, siapa itu? Rhoma Irama, bukan James Irama, bukan Rhoma Irama ya. Terus filmnya film kungfu. Kami dulu film Chen Lung. Bapak Ibu tahu siapa Chen Lung? Jackie Chan. Wah, langsung ketawa Bu itu tua kali Pak. Ya. Wah, kalau Jackie Chan Lung sudah naik, wah keren Bapak Ibu. Ya. Yang lain bingung, apa Pak? Oke. Nah, dulu kami menarik sekali Bapak Ibu. TV-nya masih hitam putih. Saya masih alami Bapak Ibu. Kalau agak kabur-kabur digetok kan, pak, bagus Bapak Ibu ya. Mungkin sakit TV-nya kan. Pernah nonton TV hitam putih Bapak Ibu? Berarti banyak yang tua juga. Kami ngalami itu mewah sekali. TV-nya segini tapi bungkusnya besar Bapak Ibu. Kotaknya besar Bapak Ibu ya. Lihat kita semua channel TV-nya. TVRI membangun persatuan dan kesatuan. Safari. Wah, Bapak ya. Saya masih ingat itu. Pokoknya matanya melotot nengok Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita ingin lihat. Dulu kita miskin dengan apa yang dilihat. Dulu. Nah, saya tanya sekarang gimana? Dunia di tangan kita. Ya. Dulu namanya ini Palm. Dulu namanya Palm pertama. Sony punya ya, Ericsson Sony lupa saya. Palm ya. Kenapa? Karena telepon itu digenggam. Palm itu genggam. Makanya lagunya Into Your Hands, I commit again in your palm. Dalam tanganmu Tuhan. Nah, tiba-tiba berubah. Dari tadi kita nunggu sekarang di sini Soal. Hari ini TV analog dihapuskan, benar nggak? Pakai TV digital semua kan? Nah, jadi lihat hari-hari ini kita ini mewah, berlimpah ruah dengan apa yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat berkat Tuhan, kita bisa lihat kesenangan, kita bisa lihat kegembiraan, kita juga bisa lihat kesedihan. Makanya ada undang-undang ITE sekarang tidak boleh menyebarkan korban. Kemarin ada nggak yang lihat video orang korban bom itu ada lihat? Tangan kemana, badan ada lihat? Saya hapus saja malas lihatnya. Scary things ya, hal-hal yang menakutkan gampang kita lihat. Benar Bapak Ibu? Benar nggak? Amin. Nah, bahkan kalau kita punya banking, mobile online banking kan gampang kita lihat Bapak ya. Kadang-kadang dia menakutkan lihatnya, kadang-kadang menggembirakan Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini kita kaya dengan apa yang bisa kita lihat. Amin. Nah, semalam saya nonton bola, pakai handphone aja. Kalah ya, salah kita berdua ya. Kami prediksi yang salah berdua, soal jago kami lihat salah ya. Jadi enak sekarang Bapak Ibu. Dan lihat, apa yang kita lihat itu ternyata juga akan membekas di pikiran kita. Mohon maaf ya. Dan itu tanpa sadar men-trigger, memancing, mengaktualisasikan apa yang kita bayangkan, imajinasi kita Bapak Ibu. Saya setuju kita lihat teman-teman kita yang jalan-jalan, wah dan Tuhan aku pengen, Tuhan aku pasti punya kesempatan. Bagus beriman. Tapi kan juga di saat yang sama kan kita bisa cemburu juga. Tahu saya bilang amin, diam-diam aja udah. Ya kan? Kurang ajar dia bisa jalan-jalan kok enggak gitu ya. Apalagi kalau yang bersangkutan beli handphone baru, dia posting di medsos, dia pamer. Padahal belinya waktu dia beli hutangnya sama kita belum dibayar. Sini enggak ada ya? Wah saya pernah kurang ajar saya bilang ya. Mau saya begini, apa yang kita lihat itu mempengaruhi informasi yang direkam oleh otak pikiran kita. Dan itu juga mempengaruhi apa yang kita mulai imajinasikan. Apa yang kita hayalkan. Nah sebenarnya iman dan pengetahuan itu bermain di area sana Bapak Ibu. Saya suka jelaskan hal itu, saya jelaskan sekarang. Nah kenapa saya mengatur cara saya pikir, saya nggak mau. Ya, seringkali waktu kita melihat merekam kenyataan hidup kita, tanpa sadar itu terekam dalam pikiran kita. Dan waktu muncul imajinasinya sulit lah, tidak mungkin lah. Memanglah nasibku begini. Nah akibatnya kau susah beriman Bapak Ibu. Tapi ada juga beberapa kita yang lihat sesuatu, tiba-tiba dia bisa kok, indah kok.
Ada kemungkinan. Nah itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Tapi sayangnya banyak kita, waktu kita melihat situasi yang ada, kata melihat ini mengobservasi maksud saya, melihat kenyataan hidup yang ada, membuat kita punya pengetahuan, dan pengetahuan itu bilang gak mungkin bisa. Mustahil bagimu. Mungkin kita tidak ngomong, tetapi dalam perasaan kita, dalam imajinasi kita, kita sudah tahu dan kita putuskan itu bukan milik saya, karena saya tidak cocok kondisi hidup saya dengan apa yang saya lihat. Nah itu masalah Bapak Ibu. Bayangkan Abraham dan Ishak itu, Abraham dan Sarah itu dijanjikan oleh Tuhan punya anak. Mungkin mohon maaf ya ini saya, mungkin Sarah mulai main boneka-bonekaan. Kan dijanjikan anak. Bayangkan dia ganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Setiap kali dia Abraham pulang ke rumah dari mungkin peternakannya, ke ladangnya, dia panggil Abraham, Abraham. Abraham itu dalam pengertian Aramek Mesopotamia juga bicara nih, bapak banyak anak, bapak banyak anak. Perhatikan, kakek-kakek tidak punya anak dipanggil demikian. Tetangganya mungkin bilang, dah sinting mereka berdua. Tapi lihat, Tuhan mengajari, Tuhan berikan pandangan, Tuhan berikan harapan, Tuhan berikan kenyataan yang nanti mereka alami. Yang Tuhan bangun apa? Supaya pikiran mereka penuh dengan penggenapan janji itu. Dan mereka mulai mengimajinasikannya. Sama-sama bilang imajinasi. Artinya sesuatu muncul di pikiran kita dan kita berani berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat secara etika, kejam Tuhan loh. 1 tahun dia biarkan Abraham dan Sarah bermain papa mama. Padahal sudah opa oma. Tapi 1 tahun itu ternyata cukup bagi Tuhan untuk menciptakan imajinasi itu, bayangan itu. Sehingga seperti yang Tuhan janjikan tergenapi Bapak Ibu. Padahal sebelumnya janji yang sama 25 tahun sebelumnya sudah Tuhan kasih. Apa yang terjadi? Abraham dan Sarah salah bayang, muncullah Ismail. Dan Alkitab mencatat setelah Ismail lahir, Tuhan tidak pernah lagi bicara kepada Abraham. Pas genap usia Ismail akil balik 12 tahun menjadi 13, barulah Tuhan kembali kepada, dan Tuhan munculkan kembali imajinasi itu. Pak kok kayak menghayal Pak? Bukan. Seringkali Tuhan bicara dalam mimpi dan penglihatan. Mimpi itu imajinasi Bapak Ibu. Dan itu cara Tuhan mengkomunikasi kepada kita. Karena begitu bebal, kita pikir yang kita tahu itu segalanya. Sehingga sulit bagi Tuhan untuk memberikan pernyataannya secara langsung. Perlu dimunculkan mimpi itu. Perlu dimunculkan imajinasi itu. Supaya kita dibangun imannya. Berani percaya kepada dia. Boleh bilang amin. Nah ada beberapa firman Tuhan bilang begini. Lihat ke depan ya. Saya akan baca untuk kita semua. Saya baca, maaf saya buka dulu kitabnya. Dari Matius pasal 16 ayat 19, dengar saja lihat. Karena dari hati timbul segala pikiran dan seterusnya. Jadi hati dan pikiran itu memiliki koneksi yang sama. Bahkan sebenarnya kalau bicara hati itu nggak bisa dilepaskan dengan pikiran. Saya setuju anak-anak main game. Saya kasih saya main game karena dia mengelaborasi kemana. Tapi juga kalau bapak tidak punya waktu untuk ceritakan mimpi bagi anaknya jadi masalah juga. Terikat jadi anaknya. Ya. Tapi kita misalnya juga banyak anak-anak yang memiliki imajinasi yang hebat karena dia bermain game. Tiba-tiba bapak aku mau kayak gini. Pak kenapa? Itu menginspirasi dia. Memberikan imajinasi, wah kalau ternyata jadi YouTuber bisa hebat juga. Kalau bisa bikin game hebat juga. Itu baik Bapak Ibu. Tapi juga nggak bisa dilupakan persekutuan dengan orang tua juga penting. Nah itu kita yang dewasa mengerti itulah. Ya, jadi timbul dari hati timbul segala pikiran. Jadi ada korelasinya antara hati dan pikiran. Yang kedua kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Artinya gini, kalau kita balik bahasanya. Tuhan akan munculkan itu dalam alam imajinasimu. Beyond your thinking. Ya, beyond your ear. Bahkan sesuatu yang gak pernah muncul di hatimu. Karena begitu pahitnya dengan kehidupan. Tuhan munculkan itu. Yang nantinya akan merubah suasana hatimu. Bilang amin. Dan kedua akan ditangkap oleh mata hatimu. Katakan yes.
Sehingga engkau berani memutuskan mendengarkan yang memberikan imanmu. Enggak lagi yang lain Bapak Ibu. Ini untuk kerjakan. Berikutnya saya baca lagi Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang suka kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang berkat Bapak Ibu. Jangan kemalangan. Tapi Pak, saya lagi hilang nih Pak, saya ketipu Pak. Ya jangan tipunya kau besarkan dalam pikiranmu. Tapi Tuhan pasti tolong. Dengan hal yang Tuhan pasti membela. Begitu Bapak Ibu, itu maksudnya. Pikirkan berkatnya itu bagi hidup kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Karena apa? Waktu kita memikirkan berkat itu, iman itu muncul Bapak Ibu. Berani percaya itu muncul dalam diri kita. Bilang yes. Saya masih ingat Bapak, waktu saya masih muda, saya PT Timah, masih di Pulau Bangka. Saya ingat semalam, waktu saya lagi nunggu film ini. Saya pernah mimpi tinggal di apartemen Bapak Ibu. Norak kan, orang kampung. Di Bangka ada gunung tinggi gak? Ada kan? Ada lah tinggi masjid. Lainnya pohon kelapa kan. Tidak ada Bapak Ibu. Saya gak nonton TV. Oh, dulu kan internet belum ada zaman saya. Belum ada handphone gitu, belum. Saya terimajinasi. Wah, dan tanpa sadar Tuhan bilang, kau tahu gak digenapi? Iya ya. 2005 awal Januari kami pindah ke kota Bangkok. Kami tinggal di gunung tinggi Bapak Ibu. Ya kan? Gunung tinggi, dari satu gunung tinggi ke gunung tinggi yang berikutnya. Bapak terbang Pak? Enggak, dari bawah lah naiknya Bapak Ibu, pakai lift Bapak Ibu ya. Saya baru enggak, iya Tuhan ya. Jadi barang itu loh. Bu Lima dulu pernah bilang begini, waktu kami menikah. Tuhan telah menetap, kisah 13 ayat 26. 40, sekian lah, lupa saya. Pokoknya Tuhan tetapkan dia untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Imannya dia pelayanan di luar negeri. Lah untuk orang kampung kok. Gak kampungan, kampung aja. Di Medan, itu pun kerjanya bikin teobeng. Hitung duit. Tiba-tiba 2099, 2003. 1 tahun dia dikirim, hampir 1 tahun dikirim ke Hong Kong Bapak Ibu. Siapa lagi? Dan setelah itu dia gak pernah lagi pelayan ke dalam negeri. Sampai saya pensiun baru dalam negeri Bapak Ibu, saya ajak balik dia. Jadi lihat, sesuatu yang sederhana, yang muluk-muluk, tapi kalau itu yang Tuhan gemakan dalam pikiranmu, kita bilang imajinasi. Nah itu akan terjadi Bapak Ibu. Amin. Sayangnya kita suka menolak itu dan suka lupa kan itu. Saya banyak lupa, tapi saya tahu Tuhan itu baik Bapak Ibu. Haleluya. Berikutnya, saya baca yuk, sama-sama kita buka yuk. Efesus pasal pertama, semua kita buka. Nanti kita ke sana ya, lihat. Efesus pasal yang pertama. Ayat 15 sampai 23, kita baca beberapa ayat saja. Oke, kita baca 17 sama-sama. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Saya bisa baca juga roh hikmat, arti dia kasih gambaran kepada kita Bapak Ibu. Makanya kitab Yoel pasal 2 yang merupakan nubuatan tentang Pentakosta, nanti kisah pasal 2 begini. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Sering kali Tuhan bicara kepada kita, bisa lewat kata-kata yang merema bagi kita, tapi juga bisa lewat gambar, lewat video yang muncul waktu kita mimpi, waktu kita lagi tenang di hadapan Tuhan, waktu kita mengalami penglihatan dari Tuhan. Itu cara Tuhan Bapak Ibu mengkomunikasikannya. Amin. Amin. Waktu Daud menutup dosanya dengan begitu hebat, karena ada orang pintar, teliti dia. Ditutupnya semuanya supaya orang gak tahu kalau dia tiduri Betseba. Bapak Ibu tahu gimana cara Tuhan bongkarnya? Dia kasih pernyataan kepada Nabi Nabi Nathan. Nathan datang bilang dalam itu, kaget dia. Daud tahu itu. Dia pernah ngalami dengan Tuhan juga. Makanya dia gak berbantah-bantah, langsung dia minta ampun. Saul berbeda. Dia marah, dia berontak. Banyak hal dalam Alkitab bagaimana Tuhan menghidupkan imajinasi seseorang, ini bahasa keren ya, untuk menyatakan maksudnya bagi orang banyak, bagi orang itu, bagi muka bumi ini. Jadi mari jangan sampai pikiran kita dikotori oleh pengetahuan, informasi
yang membuat kita sulit untuk jadi percaya Bapak Ibu. Baca ayat 18 sama-sama yuk. Ayat 18, 1, 2, 3. Dan agar kamu betapa kayanya. Nah, ya, ini lebih jelas. Dia jadikan mata hatimu terang. Dia noia, aspek otak kananmu. Dia terangi itu. Supaya kau bisa menangkap, nih bahasa rohani biar keren. Supaya kau bisa menangkap sinyal-sinyal surgawi. Oh. Dan itu bukan percaya. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagaimana caranya Pak? Entah, mungkin lewat apa yang kau dengar. Mungkin apa yang kau baca, yang kau lihat. Tapi intinya Tuhan bangkitkan imajinasimu, bayanganmu. Sehingga itu membuat engkau berani untuk percaya Bapak Ibu. Waktu anak kami yang pertama, namanya Darlene Sharon. Ya, saya tuh terinspirasi dengan Henok. Henok itu bikin nama anaknya adalah anak sesuai dengan imannya. Metusalah. Metusalah itu terjemahan bebasnya it shall come. Apa yang akan datang? Ternyata Henok sudah punya penglihatan dia akan dijemput oleh Tuhan. Makanya di Alkitab 2 orang yang dijemput Tuhan itu ada 2. Yang satu Henok, yang satu Elia. Yang Henok karena dia percaya, yang Elia bahasanya terpaksa Tuhan jemput lah. Kalau enggak ribut di bawah. Ya. Karena kan dia sudah mulai, ya udahlah pokoknya. Jadi lihat, jadi Henok itu setiap kali dia panggil anaknya Metusalah, dia sedang mengucapkan visinya. Maaf, dia sedang mengucapkan imajinasi yang dia terima daripada Tuhan. Makanya waktu kami panggil Darling Sharon, putri. Sharon putri, Darling itu beloved atau favorite. Putri yang diperkenankan Tuhan. Kami sedang mengucapkan berkat Tuhan bagi hidup Bapak Ibu. Jadi nama itu bagi kami penting. Jangan namanya Hanela, Moana, Siadari. Panggilnya apa? Cuy, janganlah Cuy ya. Panggilnya Nela gitulah. Atau Hanel, apa panggilannya? 2 kata lah. Nel. Nel. Orang Batak, Nel. Oke. Atau bikinlah Rebeca gitu, Mas Tiur gitu ya Bapak Ibu ya. Oke ya, lihat. Jadi apa yang kita ucapkan itu karena kami dapatkan. Makanya mamanya ingat dia bikin kiring, gantungan kunci. Namanya belum ada anaknya. Namanya Weaver. Aku bilang namanya Darlene dalam bahasa Anglo-Saxon. Saya cari beberapa bahasa, saya terjemahkan supaya bisa diucapkan dengan bagus lah. Ya, kan Favor juga sekarang banyak namanya Favor tapi kan kurang pas lah. Favor, tapi saya lebih pas Darlene. Saya kasih nama Darlene Bapak Ibu. Jadi imajinasi itu kami token kan, kami buktikan menjadi token dengan cara bikin nama dia. Nah kalau Samuel Joshua lain lagi Bapak Ibu. Waktu itu saya bilang, wah ini hebat, ini nabi nih. Anak keduaku cowok nabi nih. Wah iya nabi. Makanya yang datang doain dia nabi. Hebat kali. Namanya Samuel Joshua. Samuel itu kingmaker. Joshua itu yang menerobos masuk. Saya bilang Tuhan buat hidupnya melahirkan banyak raja-raja yang akan menerobos masuk bawa banyak orang sampai ke tanah perjanjian. Itu hidupnya. Makanya berbeda dengan kakaknya. Ya, yang satu bangun dari tidurnya mulai mengejar mimpinya. Yang satu tidur lagi memimpikan mimpinya. Itu cuma ada di rumah kami Bapak Ibu ya. Jadi lihat bagaimana penting sekali kita memahami bahwa ada imajinasi yang Tuhan berikan kepada kita. Bilang amin. Nah waktu kita lihat itu kita jadi semangat percaya. Saya ingat cerita Mas Sordoyo. Ya dulu dia setelah dia pindah ke Kepri, dari Kepri ujung ke Kepri bawah. Dia bingung kok begini hidupnya. Tiba-tiba apa yang sukar bagi dia 2 tahun terakhir, tiba-tiba Tuhan bikin nyata pindah ke Batam. Dan lain sebagainya. Saya bilang, jangan berhenti di sana. Harapkan yang lebih hebat lagi. Saya bilang sama Luis, ini kau kerja di Singapura. Aku bilang, nggak ada chance. Harus nggak ada chance. Supaya Tuhan yang buka chance-nya. Saya bilang, Vincent jadi pendeta nanti. Oh Vincent kan, hamba Tuhan, siap-siap pokoknya. Pendeta apa om, pokoknya siap-siap aja. Doain. Ya, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari sana, mulai dari imajinasi yang Tuhan bangkitkan bagi kita. 2 Korintus 10 ayat kadang-kadang yang sering kali membatasi kita untuk percaya kepada, atau saya ulangi, yang menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan di pikiran kita Bapak Ibu. Makanya Ibu Joyce Meyer itu tulis sebuah buku, dia bilang begini, medan peperangan adalah pikiran manusia. Kita tuh di sini peperangan Bapak Ibu. Makanya dokter kalau cek kita tanya, Bu, kira-kira ada beban pikiran apa?
ada situasi apa, ditanya loh Bapak Ibu. Kenapa dia mau lihat masalah di mana? Jangan-jangan masalah psikisnya menciptakan masalah fisiknya Bapak Ibu. Dicek makanya. Tanya, diwawancara. Ada yang pinter nanyanya sambil lalu tapi dia merekam. Ada yang serius nanya dan lain sebagainya. Kalau ibu hamil atau melahirkan pasti tanya, iya dok sakit dok, saya kenapa? Enggak tahu dok di mana, sekujur badan sakitnya. Ditanya gimana di rumah, bapaknya kerja apa? Kan ini kan pertanyaan untuk menyelidiki suasana hati Bapak Ibu. Karena kalau ketemu itu bisa mendapatkan informasi yang cukup, dokter bisa memberikan resep untuk mengurangi potensi yang menyebabkan tubuhnya nggak fit Bapak Ibu. Itu tujuannya. Ya, oke. Nih saya mau Bapak Ibu lihat ke depan. Ini memang saya kesaksian jadi nggak apa-apa saya pakai. Bapak Ibu juga punya kesaksian ya. Kemarin itu kami lihat begini Bapak Ibu. Nah, ini ada dia di belakang ya. Saya suka ngomong sama dia. Bagi orang mungkin biasa-biasa aja. Anak Darin siaran mimpin pujian, acara besar. Bagi saya ini penggenapan Bapak Ibu. Mungkin bagi lain biasa-biasa aja. Dia kelas 2 SMP, saya bilang, nanti nak ya, ini ada maminya. Kau mimpin pujian. 1 SMA kau mimpin pujian, ibadah yang besar. Sekarang kelas berapa sekarang? Saya ngomong Bapak Ibu. Saya ngomong ke dia, 2 SMP, saya ngomong. Nanti Cece dipakai, nanti Cece. Maminya 10 tahun lalu sudah bermimpi. Makanya nama ayah Darlin. Darlin itu kan Darlin Sheikh. Dulu worshipernya dari Australia, Hillsong. Maminya pengen ayat demikian. Kan jauh panggang dari api. Bahkan panggangnya nggak ada, apinya nggak ada Bapak Ibu. Maksud saya ini kenyataan Bapak Ibu. Kalau kita lihat 10 tahun lalu, 13 tahun ini loh, 13 tahun lalu Bapak Ibu. Itu dia. Yang tumpang tangan itu hamba Tuhan yang diakui sebagai worshiper Indonesia Bapak Ibu. Dan dia maju sendiri Bapak Ibu. Paling kecil. Untung dia ada pendeta. Jadi kasih ke depan dari Bapak Ibu. Dia acara apa? Lupa aku nih. Ibadah lah ya, ibadah Sabtu tuh tempatnya belakangnya. Didoain dia sendiri datang Bapak Ibu. Wah saya mulai iya Tuhan ya. Tapi saya kasih tahu ya, dari usia 3 tahun sampai 5 tahun enggak ada chance. Mamanya suruh ikut balet lah, ikut inilah, ikut itulah. Dari yang enggak jelas sampai yang enggak makin jelas Bapak Ibu. Sekolahnya pun biasa-biasa, ranking 4, ranking 3, ranking 2. Tidak pernah nomor 1. Saya pun bingung, saya juga kan kemana-mana. Mamanya tapi konsisten, setiap kali ada ibadah Paskah, ibadah Natal, pasti anaknya tampil. Ya kan ini ya? Di balai tampil, pokoknya tampil. Dari yang dipaksakan sampai yang terpaksa Bapak Ibu. Tapi kan itu maminya punya desire untuk itu. Untung ada maminya, kalau enggak jadi Bapak Ibu. Saya bisa akui itu. Apa yang terjadi setelah dia mimpin? Wah, maminya sibuk foto, lihat saya cuma hancur sama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kenapa Tuhan ya? Apa yang imajinasi bagi kami nyata Bapak Ibu. Nah ini contoh, saya percaya juga Tuhan sebenarnya juga mengerjakan hal yang sama kepada setiap kita. Bilang amin. Hanya masanya kita berani percaya nggak Bapak Ibu? Itu yang Tuhan minta. Amin. 2008 saya tuh disuruh ke Amerika pakai visa lotre. Yang tahu lah ya. Saya mulai isi formnya banyak sekali online. Nggak ada kabar sampai sekarang Bapak Ibu. Cuma saya pengen sekali. Waktu saya diajak ke Amerika kemarin saya belum nge. Tapi waktu saya sedang mikirkan bagaimana saat itu, iya Tuhan ya. Dulu kan Tuhan ajak. Dulu saya pikir 2019 saya ke Hawaii ikut tren 1 bulan. Sekolah di Hawaii 1 bulan. Hawaii ke Amerika. Saya pikir itu jawaban Tuhan, ternyata enggak. Tuhan bilang bukan training, tapi hidup di sana. Terima kasih Tuhan. Walaupun saya bilang, saya suka di Batam. Saya balik Batamnya saya bilang. Ya, jadi lihat, saya suka ngomong kita punya gedung besar. Kan mimpi ya. Macam betul Bapak Ibu ya. Ya enggak apa-apa, saya punya iman aja. Out of nowhere, entah gimana caranya, kami kemarin pernah memberkati seorang usaha. Dia beli gudang yang besar kayak punya Koben. Ada tempat Koben lah mulai. Sekali kulit tempat Koben, aku bilang ke Bang Kowil, magi nih gedung ibadah besar lebar nih.
Nanti kita bikin duplex 2 tingkat, satu atasnya untuk ibadah, kita bikin kayak bioskop turun, bawahnya kantor sekolah minggu segala macam lah. Nanti yang di atas ruangan kantor Koben, kayak Koben itu modelnya tempat tinggal Bu Lima. Enggak kata dia, oh ya oke lah nggak apa-apa lah. Kami pergi lagi Bapak Ibu memberkati orang dengan, ya ingat ya, Karini, Karya, William Barum ya. Dengan MPI kan, besar Bapak Ibu. Wah langsung aku bilang, kayak gini nih mantap nih aku bilang, ini baru gedung ibadah nanti. Bapak Ibu doa aja lah ya. Karena duitnya 2,9 M. Banyak gak itu? Banyak, tapi mantap gak apa-apa ya. Renovasinya setengah M, sekitar 3,5 M lah bisa saya bilang. Besar. Mana mungkin kita semua punya 3,5 ember. Ya, tapi enggak apa-apa. Sebab Tuhan, makasih Tuhan. Itu memunculkan imajinasi bagiku sebagai hamba Tuhan. Aku bayang-bayangkan, aku nikmati lah. Makanya mereka turun, aku masih di atas, aku tengok kan, bilang Tuhan, kayak gini Tuhan. Aku dapat gambaran, wah turun Pak. Keren sekali Bapak Ibu. Dan tempat itu di tempat terbuka bagi banyak orang. Wah, ayo datang. Saya ingin tempat itu dipakai untuk khotbahkan kebaikan Tuhan, khotbahkan Yesus Pak itu. Kita bikin besar, bagus saya bilang. Out of nowhere saya didatangi orang, Pak, mau nggak Pak? Saya cari bantuan paket Pak, paket per 2M untuk rumah ibadah. Saya bilang saya nggak tahu caranya, nanti saya cariin Pak kalau mau. Cuma Pak ingat Pak ya, 2M kita minta, Bapak terima 1,5 boleh nggak? Ah terserah lah, yang penting kan dikasih. Hah, mau kasih 1 enggak apa-apa, kasih aja gue bilang. Yang penting legasinya jelas Pak, oke siap. Mau saya begini, saya suka cocok-cocokin, tapi saya percaya itu cara Tuhan untuk menghibur saya. Supaya saya beriman, entahkah orang itu yang buat, entahkah ada malaikat, itu urusan Tuhan. Bilang amin. Tapi itu kan dipakai untuk membuat saya, iya Tuhan ya. Masa ada percaya Tuhan? Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Langsung ku terima kasih kan itu. Ya. Maksud saya begitu cara Tuhan bekerja. Saya bukan ngajak kita mencocok-cocok, enggak. Oh dengar suara Tuhan, ya untuk kita lah, jangan untuk orang lain. Kan parahnya banyak nabi dengar suara Tuhan untuk orang lah. Keuntungannya untuk dirinya, tidak boleh itu. Tidak boleh enggak. Ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana tanpa sadar penutup. Pengetahuan dan logika atau pengetahuan seringkali juga berlawanan dengan iman. Nah ini pertarungan kita kok. Makanya kadang kita malas ibadah, malas kita dengan Tuhan. Karena apa? Kenyataan hidup yang ada, pengetahuan kita, logika yang ada nggak cocok Pak. Percuma Pak, iya. Tapi inilah pertarungan kita Bapak Ibu. Bukan cuma Bapak Ibu, saya juga ngalami Bapak Ibu, sama. Sama Bapak Ibu. Cuma bagaimana kita menghadapinya itu hal yang berbeda. Nah saya mau kita tutup dengan lihat, ini tema Natal, saya kok bang aja lah ya. Natal itu bicara tentang orang-orang Majus dari timur. Saya siapkan foto boothnya di belakang, ada stiker belakang itu. Supaya Bapak Ibu bisa foto sama keluarga. Keren kok. Kan tadi saya sudah foto kirim Bapak Ibu ya. Nah foto situlah supaya ada foto Natal keluarga. Itu maksud saya ya. Jadi bukan ada kerjaan itu masih Bapak Ibu ya. Ya, lihat orang Majus dari timur. Orang Majus ini dikatakan, sebentar. Oke kita baca sama-sama yuk. Yuk kita baca. Udah kelihatan enggak? 1, 2, 3. Sesudah pada zaman Raja Herodes. Stop, orang-orang Majusi ini orang-orang pintar, teknokrat. Orang-orang hebat, orang-orang punya ahli pikir. Zaman itu salah satu ilmu yang paling hebat namanya ilmu perbintangan. Mereka bisa memperkirakan kejadian bumi dengan lihat bintang Bapak Ibu. Sebenarnya nggak hebat lah kalau kita mau akui. Itu kan punya kita Bapak Ibu. Waktu Tuhan ajar Abraham, kan Tuhan tidak punya papan tulis. Makanya Tuhan pakai langit papan tulisnya. Kau hitunglah bintang di langit Abraham, segitulah keturunanmu. Jadi Tuhan pakai media langit untuk jelaskan kepada Abraham tentang siapa dirinya. Nah kalau kita mau jujur, kalau kita lihat perbintangan, ya apa namanya, bukan horoskop, atau astrologi lah kita bilang. Kan lihat, dimulai dengan Virgo. Virgo itu virgin birth, kelahiran perawan. Siapa itu? Yesus. Maria dengan Yesus. Diakhiri dengan Leo. Siapa itu Leo? Apa gambar Leo? Singa. Siapa singa dari Yehuda? Sebenarnya ilmu perbintangan itu cara Tuhan menjelaskan dirinya kepada zaman purbakala. Tapi sayangnya karena budaya dan setan dipakai untuk mengutuki hidup manusia. Oh, lu sio macana, lu macana. Binimu
lu apa perempuan, lu macana, lakimu kerbau, makanya lu suka makan lakimu. Makanya lakimu dibawa ke tiap istri. Bacanya kok gitu Bapak Ibu. Lu siapa? Babi. Makanya babi lu makan kotoran lu. Tapi gara-gara lu hidupnya kotor jadi bagi misalnya lah apalah ya. Ini sionya apa? Siomay. Kan tujuan taksologi itu kan dibuat untuk mencoba membedakan Bapak Ibu. Kami ngomong di mobil ya, lu siapa ya. Oke, lucu ya. Nah, oleh manusia dipakai untuk mengutuki, ya itu masalah Bapak Ibu. Padahal Tuhan punya masa depan yang bagus untuk kita. Bilang amin. Jadi lihat orang Majus ini pintar, katakan pintar. Logikanya bagus, pengetahuannya bagus. Baca yang kedua, 1, 2, 3 dan kami telah melihat. Tak ada yang injili mereka, penginjilan langit Bapak Ibu. Mereka lihat bintang dengan kemampuan pikir mereka datang kepada Tuhan. Dahsyat ini. Saya doa supaya akhir zaman makin banyak orang yang begini Bapak Ibu. Makin pintar, makin kaya, makin berhikmat. Tiba-tiba dia temukan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Nih orang Majus. Tapi anehnya begini paradoksnya. Lihat yang kedua ayat 12. Ini tema ayat Natal. Tapi kita baca saja. Yuk sama-sama. 1, 2, 3 dan maka yang uniknya mereka berubah rencana, berubah kegiatannya karena mimpi. Nah ini kan masalah sebenarnya. Tapi mereka rela loh. Paradoks, satu pakai logika, satu pakai imajinasi. Bayangkan Tuhan bicara kepada mereka lewat mimpi untuk mereka ubah jadwal rute jalan mereka. Dan mereka mau Bapak Ibu, mereka turut. Ya. Saya percaya semua kita diberi Tuhan kemampuan untuk berpikir, bilang amin. Kemampuan untuk menganalisa, bilang yes. Tapi saya berdoa biarlah Tuhan juga munculkan imajinasi tentang dirinya, tentang berkatnya bagi setiap kita. Dan saya percaya bukan cuma pikiran kita, tapi imajinasi bekerja sama membuat iman kita bangkit kepada Dia. Saya sudah buktikan Bapak Ibu. 13 tahun yang lalu, kejadian kemarin, Natal di Pujian. Besar sekali Bapak Ibu. Kami sudah lihat bagaimana Tuhan menggenapinya. Saya buktikan juga 2 SMP. Tahun berapa tuh? 2020 saya ngomong sama dia. Naik mobil, nanti Cece ya, nanti gini pujiannya. Papi kasih tips ya. Kan Papi kan WL, iya nanti gini caranya. Kami ngomong Bapak Ibu. Dan tiba-tiba waktu dia WL, sayanya diam, ya Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan lakukan buat saya gembala Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan juga lakukan bagi Bapak Ibu. Jangan padamkan imajinasi dari Tuhan, jangan. Biarkan itu berkembang. Tadi pagi kami naik mobil, saya jemput Pak Halawa, Pak Bang Masa sama Kak Firka. Saya bilang ajar anakmu, ajar dia bermimpi, ajar dia punya sesuatu yang hebat. Makanya Pak Karno bilang gantungkan cita-citamu di langit. Jangan batasi, jangan larang dia berimajinasi, jangan. Biarkan dia itu. Karena itulah kekayaan Tuhan yang dia miliki dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu, mungkin agak aneh. Enggak bisa, enggak apa-apa biar aja. Iya nak, coba bantu dia untuk memahami bahwa itu sesuatu yang hebat bagi dirinya. Ajar dia. Makanya saya suka anak-anak kalau ngomong sama saya, ya. Saya gede-gedein supaya dia makin gitu loh. Karena seorang anak itu kan polos, belum banyak tahunya. Makanya besar mimpinya. Kalau kita kan sudah banyak tahunya. Makanya susah mimpi so tahu. Jujur kali Bapak Ibu ya. Oke, kita tutup demikian. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dari segala yang baik tidak ada. Saya mau bilang dari semua yang baik yang Tuhan janjikan kepada kita masing-masing. Pasti Tuhan genapi. Dan aku berdoa biarlah muncullah imajinasi itu. Sehingga engkau bilang, oh ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Ayo kita berdiri sama-sama ya.